Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua kembali bertemu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah minggu lalu kalian mengikuti kegiatan PTS dan Bapak harap semoga hasilnya memuaskan. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, bagi yang belum mengikuti PTS, dimohon untuk segera mengikuti susulan. Ya, kalian hubungi Bapak Ibu Guru untuk mengikuti susulan. Ya, materi hari ini adalah bab 3, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Materi kelas 7 bab 3 semester genap oleh Ahmad Syarifuddin SSI, Guru SMPN 270 Jakarta. Kompetensi dasar KD Pengetahuan 3.8, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Dengan target KD, 1. Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan. 2. Menganalisis dampak pencemaran lingkungan bagi ekosistem. KD keterampilan 4.8, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Target KD-nya adalah membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Definisi pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Kapan suatu zat dikatakan sebagai polutan? Nah, suatu zat dikatakan sebagai polutan jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Misalnya zat rumah kaca atau karbon dioksida. Karbon dioksida di udara ada dalam jumlah kecil dan sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bahan berfotosintesis. Tetapi karena suatu hal, misalkan proses pembakaran yang berlebihan, maka kadar karbon dioksida di udara sangat banyak. Dan ini berdampak tidak baik bagi makhluk hidup yang ada pada tempat tersebut. Dan dapat menimbulkan kematian bagi makhluk hidup yang banyak menghirup gas tersebut. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat. Misalkan orang sehat minum obat. Nah, pasti obat ini merupakan polutan yang ada di dalam tubuhnya dan berpengaruh buruk bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Ya, kita kalau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, nah itu adalah polutan. Ada sampah di air atau sampah di sungai. Nah, seharusnya sampah itu kan di tempat sampah. Tapi ini ada sampah yang di sungai. Kita lihat terbawa ke laut. Nah, itu adalah polutan.
Pencemaran air. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai atau mempelajari mengenai pencemaran air. Indikator pembelajaran. Menjelaskan penyebab pencemaran air. Siswa dapat menjelaskan dampak pencemaran air. Siswa dapat menjelaskan usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Nah, ini indikator pembelajaran ya. Nah, materi kita adalah pencemaran air. Nah, untuk ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu faktor penyebab pencemaran air, dampak pencemaran air, dan yang terakhir adalah cara penanggulangan pencemaran air. Nah, ini bisa peserta didik sekalian baca atau pelajari dari berbagai sumber ya, bisa dari YouTube, buku paket, atau dari sumber. Selanjutnya adalah tugas. Sebelum Bapak lanjutkan untuk tugas, silakan disimak video pencemaran air berikut ini. Baik, setelah menyaksikan video tadi, silahkan menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Jawablah di buku latihan. Jawabannya saja. Ya, ada 5 soal. Ya, silakan dijawab di buku latihan. Setelah selesai, difoto. Kemudian fotonya dikirim ke classroom tugas ini. Ya, dikumpulkan hari ini ya, Nak ya. Tugas hari ini selesai hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Be personal best. Selalu berusaha menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.